Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, bertemu lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman basis data. Yang kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari eh, sekumpulan ya atau satu ini ya, satu scoop dengan materi ya seperti procedure, function, trigger, dan transaction ya. Ini adalah merupakan seri lanjutan dari scope dari materi tersebut ya, yaitu kursor. Nah, untuk kursor sendiri mungkin di dalam algoritma pemrograman kalian sudah membahas sedikit mungkin atau ada ya di modul-modul lain di bahasa pemrograman. Ya, yang mana sebenarnya dalam database itu tidak begitu jauh untuk maknanya ya ataupun juga fungsinya. Nah, di sini ada beberapa definisi untuk menjelaskan bagaimana kursor tersebut yang akan kita bahas dalam penerapannya dalam database. Di mana ya kursor ya suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record, atau juga dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi suatu query ya. Jadi dimaksudkan untuk menampung hasil query yang dieksekusi itu lebih dari satu row atau record. Artinya bisa dipilih ya, dipilih dari dalam satu tabel, dalam satu atribut mungkin ya, tabel ya, kadang-kadang tabel ya. Record-record tertentu yang ingin dioperasikan ya, lebih dari satu record seperti itu. Berkaitan juga dengan operasi-operasi dalam function atau prosedur. Ya. Nah, jadi secara sintaksnya ya untuk penggunaan kursor ini mirip dengan eh, penggunaan dari procedure atau function segi dari sintaksnya. Kemudian untuk jenis dari kursor ini ada dua jenis yaitu kursor implisit dan kursor eksplisit. Ya. Kalau pada kursor implisit ya tidak perlu dideklarasikan pada bagian deklarasi. Jadi dalam penulisan sintaksnya kan kalau dalam bahasa prosedural ya, karena ini juga kursor masuk dalam seri bahasa prosedural ya di mana ada mendeklarasikan apa yang ingin dilakukan seperti itu. Nah, jadi kalau pada pendeklarasian kursor tanpa ada dideklarasikan namanya apa dan juga tujuannya untuk apa, maka dia disebut otomatis sebagai implisit kursor ya. Yang mana kursornya hanya mengeksekusi query saja seperti itu. Nah, sedangkan untuk kursor eksplisit itu harus dideklarasikan terlebih dahulu pada bagian declare ya atau deklarasi. Menandakan kursor ini ya, kegunaannya untuk satu tugas tertentu seperti itu. Itu pada kursor eksplisit. Nah, kemudian yang lebih dijelaskan sebenarnya dalam tahapan untuk melakukan tahapan kursor eksplisit ya. Karena kalau tahapan untuk kursor implisit itu tidak diterangkan lagi secara uh, runut karena memang tidak ada simbol tetapnya ya atau tidak ada penamaan khusus untuk penamaan kursornya. Tapi kalau pada tahapan kursor eksplisit dia ada eh, tahapannya ataupun juga sintaks bakunya ya. Ada beberapa di sini nanti akan kalian lihat yang nanti akan kalian cobakan di dalam tutorial eh, kursornya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu declare ya, yaitu suatu hasil tertentu itu perlu dideklarasikan karena merupakan variabel ya. Misalnya untuk penamaan dari eh, suatu ini ya, suatu fungsinya di dalam kursor. Jadi dalam kursor ini ada beberapa instruksi yang dapat dilakukan. Jadi sekali sekali eksekusi maka ada beberapa perintah yang dapat dilaksanakan ya. Itu penggunaan kursor ya. Jadi di dalam declare pun bisa bermacam-macam nanti untuk penggunaannya itu dalam satu blok, dalam satu area. Itu untuk declare-nya ya. Lalu untuk open yaitu untuk membuka dan mengaktifkan kursor dan hasilnya akan ditampung di memori. Jadi open ini kalau misalnya dalam bentuk fisik ya, dia hampir sama dengan mode open file misalnya ya, di mana kita mencari file yang ingin kita katakanlah kita input seperti itu. Nah, dalam penggunaan kursor seperti itu juga, tapi dia bukan dalam bentuk file, tapi dia dalam bentuk blok areanya ya. Jadi opennya berfungsi untuk membuka
ya, mengaktifkan kursor yang dideklarasikan sebelumnya gitu. Itu untuk kegunaan dari open. Kemudian untuk fetching data, yang dimana data yang sebelumnya telah diambil dari tabel akan dimasukkan ke dalam variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Jadi sama seperti retrieve data juga ya. Fetching itu artinya mengambil data dari tabel lain, kemudian dimasukkan ke tabel yang ingin dideklarasikan seperti itu. Nah, umumnya kalau dalam fetching ini ya, atau retrieve ini, untuk tahapan ini dia umumnya disertai dengan ada perintah looping ya. Karena dari apa ya, dari prosesnya itu umumnya kursor tentunya bisa memfetching ya, atau meretrieve data yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi eh, ukuran data ataupun banyaknya record data yang bisa ditampung itu beragam ya. Artinya dengan menggunakan perintah looping ini ya untuk mengakomodir ya fetching data yang jumlahnya lebih dari satu record. Nah, kemudian kalau tadi ada open untuk membuka dan mengaktifkan kursor, maka ada close ya, ya di mana untuk eh, menutup ya atau menghentikan proses ya ketika untuk menghasilkan output ya setelah pemrosesan query-query telah selesai. Itu dalam tahapan kursor eksplisit ya. Yang eksplisit saja yang lebih dijabarkan, kalau untuk implisit itu tidak dijabarkan. Karena memang tidak ada fungsi khusus ataupun tidak ada pendeklarasian nama kursor yang secara simbolik seperti itu. Makanya yang eksplisit saja yang dideklarasikan. Untuk contoh kasusnya di dalam learning sudah saya buat untuk video tutorial kursor ya, penggunaan kursor pada MySQL ya. Jadi nanti silakan Anda cobakan untuk di video tersebut bagaimana dalam penggunaan kursor dan juga dalam satu kasus tertentu ya dalam video tersebut seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana kursor itu berjalan ya dan kegunaannya untuk apa. Nanti bisa Anda cobakan untuk video tutorialnya dan itu akan menjadi tugas untuk pertemuan kali ini. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan kursor ya, mengenai materi kursor pada kali ini. Silakan nanti Anda cobakan untuk mengikuti instruksi yang ada di video tutorial tersebut. Hanya mengikuti instruksi saja, mencontohkan saja seperti itu. Tidak ada formulasi khusus ya, hanya mencontoh saja. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.